Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait topik perbedaan antara orang yang rendah hati dengan orang yang rendah diri. Mungkin banyak di antara kita yang berpikiran bahwa orang yang rendah hati itu sama dengan orang yang rendah diri. Sebenarnya berbeda, memang agak mirip tapi berbeda pengertiannya. Lalu apa perbedaannya, kita bahas pada video kali ini. Setidaknya pada video kali ini ada 3 perbedaan yang akan kita bahas. Perbedaan yang pertama yaitu adalah sumber sikapnya. Kalaunya orang yang rendah hati, sumber sikapnya itu adalah di mana orang tersebut memiliki kesadaran akan kelebihan dan kekurangan dirinya, dan mereka memiliki yang namanya sebuah penerimaan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Sehingga apa? Sehingga mereka mampu mengakui kekurangan dirinya, dan mampu yang paling utama adalah mengakui bahwa orang lain itu memiliki kelebihan dan bahkan lebih hebat dari dirinya. Jadi orang yang rendah hati itu mereka mau mengapresiasi kelebihan orang lain, mau mengakui pencapaian orang lain. Ketika berada dalam sebuah pertandingan misalnya. Nah, orang yang rendah hati, mereka itu mau mengakui bahwa saya kalah, Anda menang, dan mau memberikan apresiasi. Nah, sedangkan orang yang rendah diri, mereka itu lebih cenderung pada ketidakpercayaan diri yang berlebihan. Sehingga mereka itu merasa tidak berharga dan merasa apa ya kelebihan saya. Mereka meremehkan segala aspek yang ada pada dirinya. Nah, sehingga orang yang rendah hati, mereka itu jatuh pada sikap menghargai orang dan tidak sombong atas kelebihan yang mereka miliki. Sedangkan orang yang rendah diri, mereka itu lebih kepada tidak mampu mengenali atau mengetahui apa sih sebenarnya yang sesuatu yang berharga dalam diri mereka itu. Jadi orang yang rendah diri itu kadang kala mereka itu melewatkan sebuah value atau sebuah nilai yang ada pada dirinya, karena mereka merasa ya tidak berharga dan tidak percaya diri. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu terkait pengaruhnya terhadap interaksi sosial. Ada beda ternyata pengaruh antara orang yang rendah hati dengan orang yang rendah diri. Kalau orang yang rendah hati ketika mereka berinteraksi sosial, mereka itu mampu memperkaya relasi atau networking dengan orang lain. Selain itu juga orang yang rendah hati, mereka itu mampu menjadi pendengar yang baik, mampu menerima nasihat orang atau mau menerima nasihat orang. Selain itu juga orang yang rendah hati, mereka itu memahami sudut pandang orang lain, terbuka akan masukan orang lain. Selain itu juga yang penting, orang yang rendah hati adalah orang yang mampu meredam egonya atau tidak terpaku pada ego atau tidak egois. Sedangkan orang yang rendah diri, kecenderungannya mereka itu menarik dari interaksi sosial dengan orang lain. Mereka merasa tidak pantas untuk apa? Tidak pantas untuk berpartisipasi dalam suatu hal. Selain itu juga mereka menahan diri untuk membangun yang namanya sebuah hubungan yang bermakna atau relationship yang sehat dengan orang lain. Sehingga pengaruhnya terhadap interaksi sosial, orang yang rendah hati mereka itu mampu menjembatani interaksi dengan orang sehingga mereka memiliki relasi atau networking yang luas. Sedangkan orang yang rendah diri, mereka itu cenderung memiliki sebuah tembok atau batasan ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dampaknya terhadap pertumbuhan diri. Nah, jadi orang yang rendah hati dengan orang yang rendah diri itu memiliki dampak terhadap perkembangan dirinya.
orang yang rendah hati mereka itu mampu belajar atau memandang keberhasilan itu sebagai tempat untuk belajar. Nah, selain itu juga orang yang rendah hati itu mau menerima kritikan yang konstruktif. Artinya kritikan dijadikan sebagai sesuatu hal yang membangun. Selain itu juga orang yang rendah hati mau belajar dari kesalahan. Hal-hal yang perlu diperbaiki apa? Hal-hal yang perlu ditinggalkan apa? Sehingga orang yang rendah diri dengan mau belajar terhadap sebuah kesalahan, mereka itu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sedangkan orang yang rendah diri, mereka itu kecenderungan melihat keberhasilan sebagai sesuatu hal yang tidak mungkin. Mungkin saya tidak mau bisa mencapai itu. Mustahil. Jadi mustahil itu seringkali ada pada kata orang-orang yang rendah diri. Selain itu juga orang yang rendah diri itu mereka membatasi pertumbuhan diri dengan apa? Dengan mereka itu menghalangi kemauan untuk mencoba hal-hal yang baru. Takut mencoba. Oh, ini gimana ya ke depannya? Jadi mereka itu juga merasa tidak layak untuk berkembang. Kemudian juga yang utama ada orang yang rendah diri itu kecenderungan mereka itu merendahkan potensi dirinya. Merasa nggak bisa, padahal kan belum dicoba. Nah, mungkin itu sekilas terkait perbandingan atau perbedaan antara sikap rendah hati dan rendah diri. Rendah hati adalah sesuatu hal yang positif, sikap yang positif. Sedangkan rendah diri adalah sikap yang bisa kita katakan masuk pada sesuatu hal yang negatif. Jadi yang perlu kita pahami adalah kembangkan sikap rendah hati kita dan tinggalkan sikap rendah diri. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat.